Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romi Syahril, Esos MMIKOM, salah satu dosen di Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIDN 0311117101. Saat ini saya mengampu mata kuliah Digital Media Fundamental untuk semester 2 dengan bobot 2 SKS. Berdasarkan RPS, Rencana Pembelajaran Semester, deskripsi terkait mata kuliah Digital Fundamental sebagai berikut, yakni mata kuliah ini membahas materi tentang mengapa mahasiswa harus mempelajari digital media fundamental. Mata kuliah ini juga memberikan gambaran dan pengertian tentang betapa pentingnya belajar dan memiliki pengetahuan tentang media digital dan pemanfaatannya, baik dari sisi teknologi media digital maupun tren digital marketing saat ini. Sedangkan untuk bahan ajarnya, yang pertama, dari pertemuan pertama sampai pertemuan 15. Yang pertama, apa dan bagaimana digital media fundamental. Yang kedua, evolution the mobile phone dan lingkungan digital. Yang ketiga, implementasi teknologi digital dan medianya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, jenis sosial media dan search engine. Yang kelima, apa dan bagaimana digital marketing, benefit dan strategi digital marketing, media pemasaran digital marketing. Yang keenam, social commerce. Yang ketujuh, review materi penugasan individu. Selanjutnya, bimbingan tugas kelompok. Mahasiswa membuat salah satu akun media sosial, dalam hal ini Instagram, yaitu tugas ini adalah mengelola akun bisnis berupa barang atau jasa dengan membuat strategi, implementasi strategi, monitoring berkala, reporting dan evaluasi kinerja akun Instagram. Proyek ini memiliki objektif adalah meningkatkan penjualan, yaitu selling. Dalam merencanakan strategi, wajib menjelaskan produk atau barang jasa yang akan dipasarkan, memiliki unique selling proposition, target konsumen yaitu berupa demografis, lokasi interest, customer journey, serta budgeting. Tidak lupa juga konten promosi yang digunakan adalah banner, yaitu berupa visual statik maupun konten video. Sedangkan untuk proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan metode, yakni yang pertama contextual instruction, yang kedua discovery learning, yang ketiga self-directed learning. Sedangkan untuk contextual instruction berupa pembelajaran konstekstual, pendekatan yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi nyata dan pengalaman kehidupan sehari-hari mahasiswa. Tujuannya adalah agar pembelajaran lebih bermakna dan relevan, menghubungkan pelajaran atau mata kuliah dengan kehidupan nyata. Yang kedua, discovery learning, yaitu metode pembelajaran di mana mahasiswa dibimbing untuk menemukan konsep atau prinsip melalui proses eksplorasi, pengamatan, dan eksperimen secara mandiri atau berkelompok. Dan yang ketiga, self-directed learning, yaitu proses di mana mahasiswa mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan dosen untuk menganalisis kebutuhan belajar, merumuskan tujuan, mencari sumber belajar, serta mengevaluasi hasil belajarnya sendiri, baik berupa teori maupun karya, secara individu maupun berkelompok. Demikian
pemaparan singkat terkait mata kuliah digital media fundamental. Untuk itu, mari kita saksikan proses video pembelajaran mata kuliah digital media fundamental yang saya ampu ketika berada di kelas. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya? Masih semangat terus ya. Semangat pagi ya, karena kita kalau kuliah itu adalah semangat pagi. Kalau kita kuliahnya pagi ya semangat pagi, kalau kuliahnya siang tetap semangat pagi, atau di malam semangat pagi. Menandakan kita tetap semangat dalam menuntut ilmu dan mencapai cita-cita ya. Jalan-jalan ke pasar Jumat. Jangan lupa makan spaghetti. Saya datang dengan rasa hormat. Mohon diterima dengan senang hati. Oke ya, nggak terasa kita sudah hampir di penghujung perkuliahan. Apa namanya ini? Digital media fundamental. Tepatnya di pertemuan ke-15 ya. Bentar lagi pekan depan akan menghadapi UAS. Tapi karena mata kuliah ini adalah mata kuliah ada teori dan ada praktek. Praktek dalam hal ini UASnya adalah karya. Ya, bagaimana kalian telah membuat karya dan sudah dipresentasikan di depan para praktisi komunikasi. Dan juga ada beberapa teman kalian kelompoknya yang sudah mempresentasikannya di depan dosen pengampu. Ya. Nah, untuk itu di mata kuliah ini ditekankan bagaimana menghadapi media digital. Nah, setelah itu kan ada media online, masuk tuh eranya adalah media online. Ya, sebentar-sebentar yang belakangnya itu com ya. Ada antara.com, detik.com, kompas.com, harianterbit.com, Republika, ada yang pakai com, ada yang ID, ada yang co dan seterusnya. Nah, itu apa? Karena sudah berbasis internet. Nah, karena kalau menggunakan media cetak itu tidak bisa bertahan. Karena apa? Ya karena pertama jangkauannya itu tidak bisa jauh. Kedua, biaya produksinya itu mahal. Ya, karena harus beli kertas. Yang kertasnya itu harus disesuaikan dengan dolar. Dolarnya dolar Amerika kan lumayan ya. Satu kalau kita konversi ke rupiah itu bisa sampai 15 sampai 16 ribu. Nah, juga biaya percetakan itu mahal, makanya banyak yang tutup beralih kepada media digital. Nah, sekarang media online, makanya media yang tutup tuh mereka untuk bertahan tetap akhirnya mau nggak mau harus bikin media online. Ya, ada yang kompas.com, ya, pos kota, terus harian terbit, terus yang lainnya. Nah, itu karena harus bertahan menghadapi zaman. Nah, di era kalian itu selain media digital juga ada media sosial. Di genggaman kalian kan semuanya ada ya. Gitu. Nah, sekarang media sosial pun itu berkembang, ya, terkonvergensi menjadi media yang bukan hanya memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan hiburan, tapi juga ada kontrol sosialnya. Nah, untuk itu sekarang makin banyak nih berkembang. Nah, yang setahu kalian ya, fungsi media itu apa aja? Saya pengen tahu sedikit yang pernah kalian dapat ketika di perkuliahan sebelumnya. Yang pertama apa? Fungsinya media informasi. Yang kedua edukasi. Yang ketiga hiburan. Yang keempat kontrol sosial. Ya, kenapa media itu fungsinya untuk informasi? Jelas ya, ketika kalian belum masuk ke media sosial nih, masuk ke media online, ke media digital, media cetak, itu kan dia memberikan informasi. Informasi apa? Tentang kuliner. Ya, kalian tidak tahu tentang kuliner. Ada kuliner ini. Informasi tentang kampus yang negeri
Tapi dekat jangkauannya murah meriah, negeri ya kan, murah meriah, gitu. Tapi jangkauannya ada yang jauh ada yang dekat. Nah, untuk informasi terkait kampus yang swasta tapi dia sesuai dengan yang ingin ada tuju jurusannya, bayarnya tidak mahal, jangkauannya dekat, ya Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan apa ini? Ilkom, peminatannya apa? Nah, itu di mana kuliahnya? Ya kan? Nah itu ada, nah, informasi itu kan dapatnya dari media. Ya, kalau nggak ada media, nggak ada informasi. Sama dengan hiburan. Nah, tentunya media kayak media televisi selain menyajikan berita-berita news, berita-berita tentang politik, kejahatan, kriminal, ekonomi, tapi juga ada berita hiburan. Contohnya apa ya? Pasti ada bagian news dan bagian produksi. Nah, yang bagian produksi ini adalah bagaimana dia menyajikan ya, informasi-informasi berupa hiburan, kayak ada ajang pencarian bakat, ya, kayak Indonesian Idol, ya, atau ajang mencari apa lagi dangdut, ya kan, dangdut masa depan, penyanyi dangdut masa depan, apalagi sinetron, apalagi FTV, apalagi musik dan sebagainya. Tujuannya apa mereka? Selain memberikan hiburan, tentunya adalah mendapatkan cuan. Kalau nggak dapat cuan, bagaimana bisa menggaji karyawan? Bagaimana bisa menggaji kameramen? Bagaimana bisa menggaji reporter? Bagaimana bisa menggaji tim kreatif dan seterusnya? Nah, era ini ya bergeser sekarang. Ya. Nah, tujuan berikutnya selain hiburan, apalagi pendidikan udah, ya, edukasi udah, informasi udah, kontrol sosial. Apa itu kontrol sosial? Bagaimana media berfungsi untuk mengontrol ya, ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Nah ini kan diingatkan oleh media, ya, makanya di situ ada media televisi kita bicaranya terkait TV One, iNews, ya, CTV, bagaimana selain memberitakan pemberitaan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat, tapi ketika kebijakan itu tidak pro kepada rakyat, diingatkan oleh media, itu namanya fungsi kontrol sosial. Umpamanya bensin naik, sementara kita penghasil minyak atau penghasil gas alam, atau kita penghasil bensin yang banyak gitu, karena itu kok mahal gitu. Nah ini kan bisa diingatkan oleh media. Makanya kan setelah naik tiba-tiba turun lagi, nah, itu perlu ya. Makanya fungsi kontrol sosial. Nah baru tuh masuk dari setelah media konvensional, media online, masuk ke media digital. Nah media digital di sini ya tentunya adalah terkait sosmed yang sekarang bisa dapatkan di mata kuliah ini ya. Nah itu terkonvergensi akhirnya ya kan dengan teknologi informasi yang ada, teknologi informasi komunikasi yang ada, akhirnya mereka berkembang semua. Nah contohnya di handphone kita ya, selain ada aplikasi-aplikasi lain, jadi ada aplikasi yang jualan ya. Itu yang saya sampaikan, media bukan hanya untuk memberikan informasi, tapi juga bagaimana menghasilkan cuan. Nah, contohnya apa? Media-media yang aplikasi yang teknologi informasi komunikasi yang saat ini ada di genggaman kalian. Contohnya apa? Shopee, apalagi? Iya. Terus TikTok Shop. TikTok, Instagram, Lazada. Nah, kalian semua konsumen atau produsen? Bisa nggak jadi produsen? Bisa. Contohnya apa? Membuat online shop, ya, membuat online shop dengan tentunya adalah bagaimana kalian bisa memproduksi atau membuat atau menjadi agen resmi terkait bagaimana menjual, ya, seperti yang telah kalian lakukan ya, dengan tugas-tugas tersebut kalian bisa bikin online shop dengan menjual pakaian, menjual makanan. Sini siapa yang online shopnya jual makanan? Ada? Cilok nggak ada? Cireng nggak ada? Cimol nggak ada?
Yang ada apa? Cilung. Nah, yang jual pakaian ada di sini. Ada. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalian memproduksinya? Bagaimana kalian melakukan strategi promosinya? Ya. Nah, tentunya kan lewat mata kuliah ini. Nah, itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kalian harus berkolaborasi dengan teman-teman kalian kan. Jadi ada yang fungsinya sebagai apa? Ingat, nah pertemuan ke-6 ya, atau pertemuan di sini. Nah, di situ ada sosial media, ada apa lagi? Sosial media strategi. Sosial media strategi. Ada apa lagi? Digital marketing, graphic designer, video editor. Ini menjadi satu kesatuan. Nggak bisa berdiri sendiri, tapi lebih cakep kalau kalian bisa menghandle semua. Ada nggak kira-kira yang bisa menghandle semua dari 8 item ini? Umpamanya kalian jago copywriter. Apa itu copywriter? Penulis. Bagaimana kalian menjadi penulis? Kan kalau di konten kreator kan dia nulis tidak terlalu banyak ya. Bagaimana bisa mempengaruhi ya kan, mempengaruhi orang banyak saat dia nonton cuplikan Anda. Nah, itu jadi copywriter. Yang kedua, bagaimana dia bisa menjadi graphic design ya. Kalian bisa membuat desainnya dengan semenarik mungkin, seunik mungkin, sehingga ketika orang melihat tampilan itu dia tidak mau merubah atau tidak mau mengganti tontonan lain ya, atau menjadi video editor. Nah ini juga menjadi bekal kalian sebenarnya. Karena waktu zaman saya itu ya, ketika beberapa tahun lalu lah, ketika saya masih di stasiun TV, itu saya kebagian di news production dan di bagian news. Nah, ketika itu kita kolaborasinya itu dengan saya seorang reporter, dan kolaborasinya itu dengan kameramen dan driver, ya. Dan juga jadi menjadi 3 satu kesatuan. Ya. Nah, ketika itu ya, memang dibutuhkan. Ya, jadi ketika ingin liputan harus koordinasi dulu dengan kameramen, terus koordinasi juga dengan driver, supir, baru kita bisa berangkat ke liputan kemana. Tapi kalau sekarang enggak, kenapa? Karena sekarang ini efisiensi, jadi buy one get one free. Ya, kalau buy one get one sedikit, sekarang harus buy one get three. Apa itu? Jadi seorang reporter dia harus bisa menulis, seorang reporter dia harus bisa wawancara, seorang reporter dia harus bisa menjadi kameramen, seorang reporter dia harus bisa ngedit, seorang reporter dia harus bisa menjadi driver. Tuh, sekarang begitu ya. Nah, itu menguntungkan daripada perusahaan media. Karena apa? Karena tadinya dia harus meng-hire 5 karyawan, jadi sekarang cukup dengan 1. Makanya banyak yang, kalau kalian dengar tuh teman-teman ya, yang akhirnya harus dia harus berkesudahan kena PHK, kena efisiensi. Karena apa? Karena perusahaan kan senang tuh satu orang bisa menjadi 3 pekerjaan, satu orang bisa menjadi 5 pekerjaan. Akhirnya banyak yang resign ini. Karena apa? Ya, karena itu kebijakan daripada si pemilik media. Makanya ya saya berharap kalian bukan hanya sebagai content creator, tapi juga bisa sebagai kameramennya, sebagai video editornya, sebagai sekarang diperlukan juga akhirnya apa? Bagaimana strategi promosi? Ya, bagaimana itu melakukan promosi? Bagaimana kalian jualan kalau tidak ada promosi? Bagaimana kalian bisa jualan produk dikenal orang tidak ada promosi? Nah, itu dibutuhkannya makanya sosial media spesialis strategi gitu ya. Nah, untuk itu di mata kuliah ini
selain handal dalam bidang teori juga dalam praktek. Nah, untuk itu cakupan daripada mata kuliah ini adalah kalian menjadi seorang orang yang bisa memasarkan, ya, bukan hanya produk-produk, tapi juga bagaimana kalian mem-PR-kan, mengenalkan produk yang kalian miliki dan teman-teman kalian untuk bisa disampaikan ke halayak. Gitu. Makanya kan banyak sekarang tidak perlu lagi untuk menjadi kerja di media, ya, yang harus dia hari Senin sampai Jumat ke kantor, tapi sekarang cukup dikerjakan di rumah atau di kampus atau di manapun yang memanfaatkan media digital. Gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak. Kalau tidak ada, saya yang sedikit bertanya lagi mengenai review terkait mata kuliah juga yang lalu, ya, terkait e-commerce. Apa yang kalian tahu tentang e-commerce? Apa? Ya, sekarang bagaimana melakukan transaksi, ya, lewat media online, contohnya Shopee, contohnya adalah Tokped dan sebagainya. Saya tuh dulu terus terang buta akan terkait e-commerce ini. Buta bukan berarti nggak tahu, ya. Buta maksudnya dalam arti kurang trust gitu, kurang percaya gitu. Ya, karena kita belanjanya itu di dunia digital, ya, di dunia online. Kalau saya menilainya di dunia gaib gitu kan. Kita bayar, tapi kita nggak tahu nih, ya kan, dengan produsennya, gitu. Karena ada juga yang pernah kena tipu, ya kan, dia udah ngasih uang mau beli laptop. Kalau saya pernah cerita, ya, itu ada mahasiswi yang ingin beli laptop dengan harga murah. Nggak murah sih sebenarnya, agak selisihnya nggak terlalu jauh. Nah, akhirnya dia kena tipu, ya, dia nyetor uang kalau tidak salah pertama 3 juta, 6 juta sampai 9 juta. Dia pengen beli notebook yang 11 inci, ya. Nah, itu akhirnya kena tipu. Akhirnya uangnya nggak kembali, ya, barang tidak datang. Nah, itu awalnya saya itu, tapi kesininya seiring dengan waktu mulai tuh belanja yang murah-murah, gitu kan, sampai akhirnya di rumah saya tuh masing-masing punya aplikasi itu, istri saya punya, ya, anak saya punya, gitu kan. Akhirnya ya udah, sekarang beli online karena itu pertama murah, ya, kalau masalah online, ya. Yang kedua lebih mudah, yang ketiga nggak lama juga kan, gitu. Ya, kalau maunya space yang beda, atau kalau kita barang yang datang itu tidak sesuai dengan itu, bisa kita videoin dulu, ya. Namanya itu bahasanya apa? Kalau di videoin dulu apa namanya bahasanya? Unboxing. Oh, mau main unboxing aja ini, ya. Nah, terus ada e-learning, ya, e-learning yang sekarang kita sudah lakukan, ya. Kalau kita mau absen pakai e-learning, kan, MyTest namanya, ya. Kalau kita ada tugas pakai MyTest, ya. Jadi serba dimudahkan. Nah, yang unik adalah ini, ya, ketika zaman ketika ini muncul ketika zaman pandemi, ya kan, orang takut untuk pergi ke luar, orang takut pergi ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit dia harus di swab dulu. Swab bayar ya? Ya, bervariasi itu bayarnya. Ada yang awalnya 250, 125, akhirnya turun jadi 65.000, ya. Nah, akhirnya dibuka lagi film ini adalah tujuannya untuk bagaimana ada transaksi berupa pertanyaan antara konsumen dan produsennya. Namanya, dok, saya sakit mual-mual, kira-kira obatnya apa nih?
ada musiknya enggak, ada enaknya enggak, ada muka-muka enggak. Nah itu biasanya dijawab tuh oleh handphone ya. Nah yang sekarang lagi tren adalah banking ya. Nah ini kan di handphone kalian tentu ada ya. Ini sangat membantu banking ini bukan hanya dalam transaksi tapi juga dalam percepatan transaksi ya. Nah ini juga tergantung ya. Banking bisa dilakukan cepat atau lama. Kalau cepat dia harus ada apanya? Saldonya ya. Mana kalau ada saldonya Anda mau transfer, wah cepat dari sana itu bunganya kayak ini, berarti buat bunganya saldonya enggak Pak gitu. Nah itu, itulah sedikit terkait review mata kuliah digital fundamental ya. Nah, mudah-mudahan dari mata kuliah ini ya kalian selain paham mengerti terkait teori-teori yang ada yang disampaikan dari pertemuan dahulu, juga kalian bisa menghasilkan sebuah karya. Nah ini bedanya nanti ketika kalian ada mata kuliah yang lain yang mirip-mirip seperti ini, kalian sudah tidak kaget lagi. Dan ketika kalian sudah berada pada posisi lulus atau masih menjadi mahasiswa semester akhir, nah, kalian bisa menghasilkan cuan tuh ya. Jadi cuan itu kalian bisa mengandalkan kepada orang tua saja, tapi juga bisa menghasilkan dari online shop yang kalian buat ya. Karena dari teman-teman kalian ada kelompok-kelompok yang lain dari online shop yang pernah dilakukan adalah bagaimana itu diteruskan ya online shop itu ya. Contohnya ada yang mungkin nggak pernah mengunci ya, dengan harga dia tinggal jualnya 15.000, produksinya cuma 5 sampai 10.000, dia menghasilkan cuma 5.000. Nah kalau pemesanannya itu ada yang sehari 10, 20 sampai 100, harganya itu 5.000 kali sekian. Nah, itu akhirnya mereka berlanjut ya. Nah saya berharap online shop yang kalian jadikan sebagai tugas karya luas ya bisa dilanjutkan ya, syukur bisa besar dan menjadi perusahaan yang besar gitu kan. Jadi kalian bisa menjadi pengusaha juga ya, jadi bisa merekrutmen karyawan ya, jadi kalian bisa berpenghasilan. Oke, saya rasa cukup pertemuan ke-15 ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dari mata kuliah yang lain. Sebelum saya tutup, saya kira ada yang kurang atau ada yang disampaikan, silakan. Ya, tidak ada ya. Silakan dan mengerti semua. Kalau gitu saya akhiri karena ya, saya buka dengan membaca pantun. Saya akhiri dengan pantun juga ya. Kuliah ketemu aura kasih. Sekian dan terima kasih. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah digital media fundamental. Alhamdulillah semua mahasiswa dari awal sampai akhir antusias dan semangat ingin bisa mewujudkan terkait dari mata kuliah ini. Semoga ini bermanfaat buat mahasiswa maupun kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.